Tumpukan-tumpukan sampah menggunung di sejumlah depo atau tempat pembuangan sampah sementara. Tempat pembuangan akhir Piungan yang selama ini menampung sampah dari 3 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta, ditutup mulai tanggal 23 Juli 2023. Sebenarnya ini berawal dari obrolan beberapa santri dan yang pastinya dukungan dari para pengasuh di Pondok Krapyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Alhamdulillah, pertama kami haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan kali ini Pondok Krapyak dalam hal ini sudah zero sampah. Hal ini melalui perjuangan yang panjang. Yang pertama adalah karena memang di mana pemerintah sudah tidak menyiapkan lagi tempat pembuangan sampah, maka dari beberapa masukan termasuk dari desa yang diwakili oleh Pak Wahyudi meminta kita untuk bisa mengelola sampah secara mandiri. Dan alhamdulillah selama 2 tahun ini Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Alim Ma'sum sudah berhasil mengelola sampah sehingga kita bisa memberikan pondok pesantren ini dalam 2 tahun ini sebagai pondok pesantren yang zero sampah. Hal ini juga saya rasa banyak hal yang bisa diambil. Yang pertama yang paling sulit adalah memberikan edukasi kepada para semua santri untuk memang betul-betul membuat tradisi baru tentang sampah, baik dipilah maupun kemudian dikumpulkan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah juga dari Pondok Pesantren Krapyak kemudian dari sampah ini bisa kita kelola dengan maksimal. Di Padmasuri sampah itu kemudian menjadi biogas dan juga beberapa yang kemudian menjadi alat untuk ataupun bahan pokok untuk pupuk biopupuk, dan juga sebagian yang organik bisa kita kelola untuk magot, untuk makanan ayam dan juga makanan lele. Ini semua sebenarnya adalah dari proses yang panjang, di mana ternyata sampah yang sebelumnya pondok pesantren mengeluarkan banyak dana untuk membuang sampah, alhamdulillah hari ini sudah tidak mengeluarkan biaya, bahkan kita sudah sedikit menghasilkan dari apa yang dihasilkan dari sampah-sampah tersebut. Semoga apa yang dilakukan selama ini di Pondok Krapyak bisa selalu istiqomah, berlaku terus-menerus, dan kemudian juga bisa menjadi tradisi di pondok-pondok yang lain untuk bisa mengelola sampah dengan sebaik-baiknya, yang sebenarnya itu adalah juga merupakan sesuatu yang bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah Krapyak bisa membuktikan, Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Alim Ma'sum bisa membuktikan. Dan saya berterima kasih kepada tim sampah yang kali ini juga ada Mas Andika dan juga tim yang lain yang mengolah sampah. Semoga nanti diteruskan dan juga diistiqomahkan oleh anak-anak santri yang lain. Dan saya juga sudah merasa nyaman karena baik yang Pondok Pesantren Putra maupun Putri sudah dalam taraf sadar sampah dan menjadi zero sampah. Demikian, terima kasih. Semoga ini selalu berkelanjutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah itu perilaku. Maksud saya, perilaku itu butuh waktu dan proses. Harapannya di setiap pondok pesantren itu mempunyai proses pemilahan sampah mandiri. Jadi TPA tutup atau buka tidak ada masalah. Tidak gampang untuk mengolah sampah di pondok pesantren. Karena kita masih mengubah sifat, mengubah tradisi, mengubah budaya yang sebelumnya mengolah sampah belum mandiri menjadi mandiri. Kemudian jadi awalnya kita itu mengajak dalam lingkup kecil dulu, dari teman-teman santri, kemudian akan lambat laun menuju ke komplek yang lain, ke madrasah, aliyah umusanawiyah, kemudian ke kantin, dan alhamdulillah untuk saat ini kita sudah sampai ke seluruh pondok. Pertama-tama sampah dari pondok akan diangkut oleh tim kebersihan menggunakan pickup atau mobil box, kemudian dibawa ke pusat pengolahan sampah di Fatmasuri. Di sini akan kami bedakan dua pengolahan, yaitu organik dan anorganik. Permasalahan di sampah Pangungharjo kaitannya pengolahan organik itu memang keterbatasan tempat. Kebetulan di wilayah Pangungharjo itu ada Fatmasuri yang setelah dikelola Fatmasuri terus dikembalikan ke pemerintah desa. Nah, pemerintah desa itu bikin sistem pengolahan untuk lahan yang sempit itu menggunakan sistem biodigester. Nah, kebetulan di lahan Fatmasuri itu ada, terus kita bikin biodigester dan pengelolanya itu memang kita mengajak teman-teman dari santri Ali Maksum. Pada awalnya kita masih sangat kebingungan untuk bagaimana cara mengurangi limbah sampah organik dari pondok pesantren. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mempunyai inovasi untuk melakukan budidaya maggot. Lambat laun kita semakin berkembang dari yang masih kita belum punya maggot sampai sekarang kita sudah mempunyai lumayan banyak maggot. Alhamdulillahnya kita sekarang sudah mempunyai relasi bisnis dengan Inofarm. Kita tim pengelola sampah pondok pesantren berfokus pada pertumbuhan dan sumber pangan maggot. Untuk pembibitan dan pemasaran kita serahkan kepada kerjasama bisnis kita yaitu Inofarm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diutama Mufti Agung. Saya di sini sebagai salah satu pengurus atau yang ngurusin di lahan kami yang bernama Inofarm. Inofarm sendiri merupakan integrated farming atau pertanian terpadu seputar pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, di sini kita juga membudidayakan maggot sebagai salah satu peredus dari sampah organik atau pengurai sampah organik gitu. Sini kami Inofarm bekerjasama dengan Pondok Krapia Ali Maksum untuk mengolah limbah organik dari dapur ataupun dari santri. Sampah organik di sini kita olah sebagai pakan untuk maggot BSF yang nantinya bisa dimanfaatkan sebagai dari kasgotnya sebagai media tanam atau maggotnya sebagai pakan alternatif untuk ternak. Nah, di sini saya atau kami mengajak kepada teman-teman seluruh santri atau pondok yang ada di Jogja untuk selalu berusaha untuk mengolah sampahnya sendiri atau mandiri terhadap pengolahan sampahnya sendiri, baik itu sampah dari organik atau anorganik. Di sini dalam membantu mengolah sampah organik di pondok pesantren, kami memiliki inovasi, yaitu dengan memelihara ternak. Di sini kita mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, kita bisa mengolah dari kotorannya menjadi pupuk ataupun media tanam. Yang kedua, untuk
sisa-sisa makanan seperti nasi yang sudah basi dan sayur-sayuran itu bisa kami jadikan pakan untuk ternak. Jadi ini sangat membantu dalam pengolahan sampah organik. Dan juga di sisi lain kami memelihara ayam, dan mana ayam tersebut adalah ayam Jawa. Dan alhamdulillah setelah sekian lamanya berjalan, sekarang kita sudah memiliki hampir 20 ayam Jawa. Dan itu alhamdulillah sudah bertelur banyak. Dan seperti yang kita tahu, telur ayam Jawa itu mahal dijual. Dan ini bisa menambah keuntungan kita dalam mengolah peternakan ini. Untuk magot dan hewan ternak, ternyata masih terdapat sampah organik yang tersisa. Dan alhamdulillah di pondok pesantren, tepatnya di Padmasuri, terdapat biodigester. Biodigester adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengubah sampah organik menjadi biogas dengan cara pertama-tama dilakukan crusher atau penggilingan. Untuk perharinya bisa sampai 200 kilo dari sampah pondok maupun sampah warga. Terus setelah itu kita lakukan masukkan ke biodigester yang akhirnya bisa menghasilkan biogas untuk memasak. Selain itu, limbah dari biodigester bisa kita manfaatkan untuk menjadi POC atau pupuk organik cair dengan rasio 1:10. Pupuk cair ini insya Allah kedepannya kita jual ke pasar, tetapi untuk sekarang masih kita gunakan sendiri, khususnya di kebun Padmasuri yang ditanam di sini. Kebanyakan itu sayuran seperti terong, cabai, bawang merah, kangkung, dan padi. Kalau untuk buah-buahan, kita itu ada durian, stroberi, anggur, pepaya, pisang, dan mangga. Untuk biodigester ini, kita awal-awalnya melakukan diskusi dengan Pak Lurah Panggungarjo tentang bagaimana solusi permasalahan sampah organik di Kelurahan Panggungarjo. Dan kebetulan kami Pondok Pesantren Krapyak itu berada di kawasan Desa Panggungarjo. Dan di desa ini juga terdapat bangunan eks Padmasuri dan yang sedang kami gunakan. Akhirnya kesepakatan dari obrolan tersebut adalah membuat biodigester di Padmasuri ini. Dan juga kami mempunyai program tentang pengabdian masyarakat, yaitu membantu mengolah sampah organik masyarakat di Desa Panggungarjo, khususnya di Krapyak Kulon, Krapyak Wetan, Nglugo, karena 3 daerah itu menjadi pelanggan yang terbanyak di Pasti Angkut. Dan juga kita juga bekerja sama dengan Pasti Angkut dan Kupas atau TPS 3R Panggungarjo. Kami sebagai salah satu warga bisa terbantu dengan program pemilahan sampah organik, yaitu kami semakin paham dengan permasalahan sampah dan bisa mempermudah dalam mengelola sampah. Dalam pemilahan sampah, kita pilah menjadi 2 bagian utama. Yang pertama organik. Untuk organik kita bagi menjadi 3. Yang pertama organik keras, organik lembut, dan organik yang biji-bijian. Kemudian yang anorganik kita bagi menjadi sangat banyak sekali. Yang pertama plastik kresek, plastik putih, plastik bening, kemudian plastik multilayer, kertas duplek, kertas putihan, kertas minyak, kemudian ada bagian kaca, ada beling bening, ada beling warna, ada hanger besi, ada seng, ada kaleng, ada botol minuman, ada gelas minuman, kemudian ada hanger plastik, dan ada ember plastik. Kami mengapresiasi
apa yang dilakukan teman-teman santri Pondok Rakyat Yayasan Alim Maksum Yogyakarta, dan mengajak teman-teman santri pengurus pondok pesantren yang ada di Jogja maupun dimanapun berada untuk mengikuti gerakan yang dilakukan oleh teman-teman ini, supaya kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap lingkungan, terhadap alam, dan kerumitan-kerumitan juga problema yang sedang aktual dihadapi kita semua saat ini, yaitu problem sampah. Semangat teman-teman santri ya, semangat belajar dari Pondok Pesantren Rakyat. Sebentar lagi TPA akan segera tutup. Oleh karena itu akan ada krisis pengelolaan sampah terutama di pondok pesantren. Sampah bukan masalah. Untuk sampah anorganik, kita memiliki banyak inovasi untuk memanfaatkan sampah anorganik, seperti membuat polybag dari plastik resek. Kami juga membuat ecobrick. Cara membuat ecobrick adalah sampah plastik kita cuci terlebih dahulu, lalu kita keringkan. Kemudian kita masukkan ke dalam botol hingga padat. Kemudian jika sudah jadi, kita bisa memanfaatkan untuk menjadikan ecobrick tersebut menjadi kursi, dinding ecobrick atau yang lainnya. Selain ecobrick, kita juga dapat membuat konblok dan aspal dari plastik. Dengan cara kita encerkan plastik tersebut, jika sudah encer kita campurkan pasir, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan konblok dan kita press. Kemudian untuk pengaplikasian aspal plastik yang sudah encer tersebut, kita campurkan dengan bahan material kerikil. Kemudian kita aduk, kemudian kita aplikasikan ke jalan warga yang berlubang. Dan untuk kedepannya insya Allah akan ada program pengabdian masyarakat untuk menambal jalan-jalan warga yang berlubang. Untuk sampah kain bekas, kita juga memanfaatkan dengan membuat bantal. Dengan cara kain bekas kita cuci terlebih dahulu, kemudian kita jemur. Ketika sudah kering, kita potong kecil-kecil. Fungsi dasar dari potongan kain ini adalah sebagai pengganti kapas atau busa. Untuk sampah anorganik yang lain, alhamdulillah sudah menjadi nilai jual semuanya. Untuk plastik, baik dengan jenis HD, PP, sablon maupun multilayer, kita bekerja sama dengan APA atau APA, atau Badan Usaha milik Desa Banggungharjo yang fokus pada pengaplikasian plastik. Kami juga mempunyai program pemberdayaan alumni untuk membantu pengelolaan sampah di Pondok Kerapyak yang khusus sampah yang bernilai jual berjenis rosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan adanya pengelolaan sampah di Pondok Pesantren Kerapyak, khususnya alumni juga berdampak baik. Khususnya saya juga masih tetap bisa berkhidmah di Pondok Pesantren Kerapyak. Dengan cara membantu mengelola sampah, khususnya sampah berjenis rongsok. Harapan saya untuk Pondok Pesantren Kerapyak, pengelolaan sampah mandiri supaya bisa menjadi salah satu
jalur berkhidmah untuk para alumni di Pondok Pesantren Kerapiak. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki dari perwakilan APA Upcycle. Di sini saya mewakili perusahaan APA Upcycle, ingin menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang kita jalin dengan Ponpes Ali Maksum, di mana kita dapat harapannya mengelola sampah plastik, dan itu baik secara hulu sampai ke hilir, dengan harapan nantinya juga pondok-pondok yang lain itu mengikuti apa yang telah kita laksanakan ataupun kita kerjakan dengan Ponpes Ali Maksum. Ini saya sangat mengapresiasi kepada Pondok Pesantren Ali Maksum Kerapiak, di mana salah satu pesantren sebagai pimpinan dalam mengolah sampah, khususnya saya di sampah plastik, daun plastik, itu sebagai contoh untuk pesantren-pesantren yang lain. Saya mengajak kepada semua teman-teman, bercerminlah salah satu Ponpes Ali Maksum Kerapiak, kalau bisa juga belajar untuk membersihkan sampah-sampah plastik di pondok-pondok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala Desa Panggung Harjo, Kecamatan Siwon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa di mana terdapat belasan pondok pesantren, ini baik pondok pesantren yang besar ataupun yang kecil. Ada Al-Munawir, ada Ali Maksum, ada Al-Hadi, dan lain sebagainya. Di mana kemudian ada sekitar 15.000 santri itu bermukim di Desa Panggung Harjo. Salah satu persoalan yang kemudian akan dihadapi oleh masyarakat santri, masyarakat pondok pesantren adalah terkait dengan sampah. Sehingga kemudian sejak 2 tahun terakhir kita bersama-sama dengan para pengasuh pondok pesantren yang ada di Desa Panggung Harjo, khususnya pondok pesantren yang di bawah naungan Yayasan Ali Maksum, untuk kemudian mewujudkan pengelolaan sampah yang mandiri, yang bertanggung jawab dan kelanjutan. Mewujudkan satu model penanganan sampah di pondok pesantren yang mandiri, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan alhamdulillah hari ini Pondok Pesantren Ali Maksum telah mampu menyelesaikan persoalan sampah secara mandiri. tidak mempunyai lagi ketergantungan dengan TPA yang kita tahu di bulan April, kira-kira 1 bulan ke depan itu akan tutup secara permanen. Bagaimana pondok-pondok pesantren yang ada di Yogyakarta yang selama ini tergantung dengan keberadaan TPA Piungan, untuk kemudian bersama-sama mewujudkan penanganan sampah di lingkungan pondok pesantren secara mandiri, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sebelum adanya pemilahan sampah yang kita lakukan sekarang, dulu itu kita kalau buang sampah ya tinggal buang aja, habis makan langsung buang, habis makan langsung buang, tanpa adanya pemikiran bahwa kita harus memilah sampah sesuai dengan bagian-bagiannya. Setelah Jogja dinyatakan sebagai wilayah darurat sampah, kita diperintahkan untuk memilah sampah sesuai dengan bagian-bagiannya. Dari situlah kita mulai belajar untuk disiplin membuang sampah sesuai dengan bagian-bagiannya. Walaupun awalnya masih ogah-ogahan sih. Terus habis itu kita pertama-tama diperintahkan untuk membuang sampahnya, dimasukkan ke dalam ekobrik. Ekobrik ini sebenarnya simple sih, cuman bedain yang anorganik sama yang organik. Kemudian ternyata si ekobrik ini dinilai tidak terlalu efektif untuk pemanggulangan sampah pada saat itu.
Jadi dengan adanya pengolahan sampah mandiri ini di dalam pondok, kami itu jauh lebih disiplin dan teratur. Kemudian untuk lingkungan pondok sendiri itu jauh lebih asri, bersih, dan nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas di dalam pondok. Karena sebelum adanya pengolahan sampah mandiri ini, sampah di dalam pondok itu banyak yang menumpuk dikarenakan pihak luar yang seharusnya mengambil sampah itu sering telat. Dan mengakibatkan sampah-sampah yang menumpuk itu mengeluarkan bau yang tidak enak dan dapat mengganggu para santri untuk melakukan kegiatan seperti musyawarah, mengaji, sekolah, dan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan dengan adanya pengolahan sampah mandiri ini, kami para santri itu bisa memilah dan mengolah sampah dengan cara yang tepat dan baik. Kemudian nilai plusnya untuk para kami santri itu kami bisa berkhidmah dan mengabdi di pondok dengan cara mengikuti pengolahan sampah mandiri ini, yang di kehidupan pesantren itu biasa disebut dengan ngalap barokah. Itu kami para santri dengan sampah bisa menjadi berkah. Dampak yang kita rasakan setelah adanya pemilahan sampah mandiri dari Yayasan Ali Maksum, kita jadi lebih peduli lagi sama lingkungan. Terus yang tadinya lingkungan itu kotor karena kita buang sampah sembarangan tanpa memilah, sekarang kan karena udah ada pemilahan jadi lebih bersih ya lingkungan tuh. Terus kita jadi lebih nyaman dalam melakukan segala hal seperti ngaji, sekolah, musyawarah, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya pasukan dana dari adanya pemilahan sampah itu. Dan kita juga punya budidaya hewan ternak dari pemanfaatan sampah organik. Terus harapan kedepannya buat Yayasan Ali Maksum ini, semoga pemilahan sampah mandiri ini bisa berjalan hingga nanti.